Halo warga Kristus dan Shalom. Hari ini kita akan membahas beberapa kebijakan kontroversi Paus Fransiskus yang telah mengguncang dunia. Dari membela ateis hingga reformasi hukum gereja. Mari kita lihat lebih dekat kebijakan-kebijakan yang telah memicu perdebatan luas. Namun, sebelum pembahasan, jangan lupa di-subscribe dan tekan notifikasi loncengnya agar mendapat info video terbaru dari kami. Oke? Membela ateis. Pada tanggal 26 Februari 2017, Paus Fransiskus membuat pernyataan yang mengejutkan banyak orang selama misa pagi di Vatikan. Dalam khotbahnya, beliau mengatakan bahwa lebih baik menjadi seorang ateis yang jujur daripada menjadi seorang Katolik yang hidup dalam kemunafikan. Paus Fransiskus menekankan bahwa banyak orang yang mengaku beragama tetapi tidak menjalankan ajaran agama dengan benar. Mereka mungkin pergi ke gereja dan berdoa, tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, seperti ketidakjujuran, ketidakadilan, ketidakpedulian terhadap sesama. Menurut Paus, orang-orang seperti ini lebih buruk daripada ateis yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi hidup dengan integritas dan moralitas. Pernyataan ini memicu kontroversi karena dianggap merendahkan umat Katolik yang taat, namun memiliki kelemahan manusia. Namun, Paus Fransiskus bermaksud untuk mengajak umat Katolik untuk lebih introspeksi dan jujur dalam menjalankan iman mereka, serta untuk menghindari kemunafikan dalam kehidupan beragama. Mendukung kaum homoseksual. Pada tanggal 15 Juni 2016, dalam perjalanan pulang dari Amerika, Paus Fransiskus membuat pernyataan yang mengejutkan banyak orang. Dalam sebuah wawancara di pesawat, beliau menyatakan bahwa gereja harus meminta maaf kepada kaum homoseksual atas cara mereka diperlakukan. Paus Fransiskus menekankan bahwa orang-orang homoseksual adalah anak-anak Tuhan dan berhak untuk diterima dalam keluarga dan masyarakat tanpa diskriminasi. Paus Fransiskus mengatakan, orang homoseksual memiliki hak untuk berada dalam keluarga. Mereka adalah anak-anak Tuhan. Kamu tidak boleh mengusir seorang dari keluarga atau membuat hidup mereka sengsara karena itu. Pernyataan ini memicu perdebatan luas di kalangan umat Katolik dan masyarakat umum, dengan banyak yang mendukung dan banyak pula yang menentang. Dukungan Paus Fransiskus terhadap kaum homoseksual dianggap sebagai langkah maju dalam upaya gereja untuk lebih inklusif dan menerima semua orang terlepas dari orientasi seksual mereka. Namun, pernyataan ini menimbulkan kontroversi di kalangan konservatif yang merasa bahwa ajaran gereja tentang homoseksual tidak boleh diubah. Reformasi hukum gereja. Pada tanggal 1 Juni 2021, Paus Fransiskus mengumumkan reformasi besar dalam hukum Gereja Katolik Roma, yang merupakan perubahan terbesar dalam hampir 40 tahun terakhir. Reformasi ini terutama berfokus pada penanganan kasus pelecehan seksual dan kejahatan lainnya di dalam gereja. Penjelasan reformasi hukum gereja oleh Paus Fransiskus. Pertama, pelecehan seksual sebagai tindakan kriminal. Reformasi ini secara eksplisit menyatakan bahwa pelecehan seksual termasuk terhadap anak-anak dan orang dewasa yang rentan adalah tindakan kriminal. Ini mencakup tindakan seperti pelecehan seksual perawatan anak di bawah umur untuk seks, memiliki pornografi anak, dan menutupi pelecehan. Kedua, tanggung jawab uskup. Para uskup diwajibkan untuk mengambil tindakan jika ada laporan pelecehan. Mereka tidak bisa mengabaikan atau menutupi kasus-kasus ini tanpa menghadapi konsekuensi hukuman. Ketiga, bahasa yang lebih jelas dan spesifik. Hukum baru ini menggunakan bahasa yang lebih jelas dan spesifik untuk menghindari multitafsir dan memastikan bahwa semua tindakan yang melanggar hukum dapat dihukum dengan adil. Keempat, kategori kejahatan baru.
Reformasi ini juga memperkenalkan kategori kejahatan baru seperti menjaga anak di bawah umur atau orang dewasa yang rentan terhadap pelecehan seksual, serta kasus pornografi anak. Kelima, pentabisan perempuan dan penipuan. Hukum baru ini juga melarang penabisan perempuan dan tindakan penipuan dalam gereja. Paus Fransiskus menyatakan bahwa tujuan dari reformasi ini adalah untuk memulihkan keadilan, mereformasi pelaku, dan memperbaiki skandal yang telah merusak reputasi gereja selama bertahun-tahun. Membasuh kaki tahanan Muslim. Pada tanggal 28 Maret 2013, Paus Fransiskus melakukan tindakan yang sangat simbolis dan penuh makna selama perayaan Kamis Putih. Beliau membasuh dan mencium kaki 12 tahanan di penjara Casal del Maro, Roma, termasuk 2 tahanan Muslim. Kamis Putih adalah hari dalam kalender liturgi Kristen yang memperingatkan perjamuan terakhir Yesus Kristus dengan para murid-muridnya. Dalam tradisi Kristen, Yesus membasuh kaki para muridnya sebagai tindakan kerendahan hati dan pelayanan. Paus Fransiskus memilih untuk melanjutkan tradisi ini dengan cara yang sangat inklusif dan penuh kasih. Paus Fransiskus membasuh dan mencium kaki 12 tahanan yang terdiri dari berbagai latar belakang agama dan etnis. 2 di antaranya adalah Muslim, sementara yang lain termasuk Katolik, Kristen Ortodoks, dan Buddha. Tindakan ini dianggap kontroversi karena melibatkan tahanan dari agama lain dalam ritual Kristen, namun juga dipuji sebagai tindakan kerendahan hati dan pelayanan yang luar biasa. Dalam kesempatan ini, Paus Fransiskus menyampaikan pesan tentang pentingnya kerendahan hati, pelayanan, dan kasih tanpa memandang latar belakang agama atau etnis. Beliau menekankan bahwa setiap orang, termasuk para tahanan, memiliki martabat dan layak untuk diperlakukan dengan hormat dan kasih. Komentar tentang perang Ukraina. Pada tanggal 13 Maret 2024, Paus Fransiskus mengkritik keras perang di Ukraina dalam sebuah wawancara yang memicu kontroversi luas. Beliau menyebutkan perang tersebut sebagai kegilaan perang dan mengecam agresi yang tidak dapat dibenarkan yang dilakukan oleh Rusia. Sejak awal invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, Paus Fransiskus telah beberapa kali menyuarakan keprihatinannya terhadap konflik tersebut. Namun, pernyataan pada 13 Maret 2024 ini adalah salah satu yang paling tegas. Pertama, kritik terhadap agresi. Paus Fransiskus menyebutkan tindakan Rusia sebagai agresi yang tidak dapat dibenarkan dan mengecam kekejaman yang terjadi selama perang. Beliau menekankan bahwa peperangan hanya membawa kematian, kehancuran, dan kebencian, serta mempengaruhi kehidupan banyak orang. Kedua, seruan untuk perdamaian. Paus Fransiskus menyuarakan agar semua pihak yang terlibat dalam konflik segera menghentikan permusuhan dan mencari solusi damai. Beliau menekankan pentingnya dialog dan negosiasi untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Ketiga, dampak pada kemanusiaan. Paus Fransiskus juga menyoroti dampak perang terhadap kemanusiaan, termasuk penderitaan warga sipil yang tidak bersalah. Beliau menyatakan bahwa perang ini telah menyebabkan banyak korban jiwa dan penderitaan yang tidak perlu. Pernyataan ini mendapat berbagai reaksi dari masyarakat internasional. Banyak yang memuji Paus Fransiskus atas keberaniannya untuk berbicara tegas terhadap agresi. Sementara yang lain merasa bahwa pernyataan tersebut tidak cukup untuk menghentikan konflik. Pemerintah Ukraina menyambut baik kritik tersebut, namun menekankan bahwa mereka akan terus melawan invasi Rusia. Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Dukungan donasi Anda melalui Saweria di link deskripsi agar kami dapat terus berkarya dan menyebarkan pesan Kristus. Jesus bless. Austin, make a wish. Oh my God, it's literally been since my childhood.
Itulah beberapa kebijakan kontroversi Paus Fransiskus yang telah mempengaruhi dunia dan kekristenan. Apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan ini? Beritahu kami di kolom komentar. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang Paus Fransiskus dan kebijakan radikalnya. Tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati dan keep on fire.